Teh ba Mekah sembahyang. Oh. Tidem ladang itu orang Mekah. Lagu nendek apa cetang. Di masalah ini nendek lain dengan sampai saya meninggal dunia. Nah, lemak Muhammad kanggon apa belain dengan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tidak boleh dipamerkan, hanya khusus orang-orang yang tertentu ya, itu seperti itu. Ada ya, itu janjinya ini ya, jangan kasih tahu orang. Nah, ini adabnya ya. Nah, karena kalau kita kasih tahu orang ilmunya mungkin belum sampai ke sana dan seterusnya, sehingga mereka membohongkan, menganggap kita bohong. Faqala al-wazir, maka faqabila ya. Faqabila al-wazir, maka menerima persyaratan itu oleh wazir, menteri itu. Waja'ala ahadan wa wasiqatan, dan menjadikan perjanjian, wasiqah dan perjanjian juga ada. Faqala syekh, maka berkata syekh, inna ruhallah Isa, sungguhnya ruhullah Isa. Nama lain daripada Nabi Isa itu gelarnya ruhullah. Kalau Nabi Ibrahim namanya Khalilullah. Kalau Nabi Isa rohnya apa? Namanya ya ruhullah. Ya. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Nah, itu. Kenapa disebut ruhullah Nabi Isa ini? Ya, karena Nabi Isa itu tidak memiliki bapak. Dia terbuat daripada ceritanya dalam ilmu-ilmu tafsir, riwayat mengatakan dari bekas-bekas penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu langsung dari tanah berarti penciptaannya itu, tubuhnya itu. Mau dengan ngeluh-ngeluh, kan ngeluh ya, ngeluh, pihak-pihak apa-apa, arak masih korek-korekan. Nah, ya, jadi apa? Nabi Isa ceritanya. Itu Nabi Isa Ruhullah. Dia ditiupkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat apa Jibril. Itu juga disebut Ruhullah. Ketika Maryam itu berada dalam pondoknya ini tidak bisa sampai orang ke sana. Ini hebatnya pondok Maryam. Tidak boleh masuk orang lain selain Nabi Zakaria yang menjenguknya, orang tuanya, orang tua angkatnya, keluarganya juga. Ya, karena dia berkeluarganya Zakaria dengan Imran ini. Dia ya Pak ya jatuh sango bilang Jumat. Dia yang kanggo dia dan tama. Kamu narak dengan anu pondok no. Nah, nek tamang nih bah nunggu dua kon dulu. Topol. Tamu nek tamang mbak dalam kamar tahun kita apa-apa dah itu dalam. Menggantung. Nek gantung. Apalagi kakak sebajang atau apa. Jadi luah kontrol tenak tokol. Deh, ada bertamu. Nah seperti itu, Maryam ini tidak ada orang yang bisa masuk ke pondoknya kecuali Nabi Zakaria yang membawakan dia makanan. Tetapi anehnya ketika dia bawa makanan, setiap apa yang dibawakan itu ternyata sudah ada di dalamnya dan berbeda kadang-kadang, mendapatkan makanan yang luar biasa yang tidak ada pada musimnya. Lalu lama-lama setelah itu Maryam besar, akhirnya datanglah malaikat Jibril membawa wahyu, kamu akan punya anak. Oh, bagaimana saya bisa punya anak? Saya tidak pernah disentuh sama laki-laki. Dilihat pun tak pernah, hanya Nabi Zakaria yang ke sini bawakan makanan. Nah, itu kata Maryam. Tapi kalau Allah mau, iza arada syai'an ayyaqulahu kun fayakun. Allah mau, Allah punya kehendak, akhirnya Maryam ini langsung saatnya satu jam katanya itu langsung betian, hamil. Nah, itu. Kalau dengan hamil itu kadang-kadang 6 bulan, bisa 9 bulan, tapi dalam satu jam. Karena itu apa? Keistimewaan.
Nah itu, jadi panjang ceritanya. Nah tadi ini. Nah itu disebut apa? Ruhullah. Karena roh Nabi Isa sudah ditiupkan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Ba'asani telah mengutus aku ilaikum kepada kalian wa ila mulkikum dan kepada raja kalian. Bi an ad'ukum dengan bahwa saya dakwah kalian, mengajak kalian ila Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala wal Islam dan kepada Islam. Wa anta abudullah dan bahwa engkau atau kalian menyembah Allah Ta'ala. Wa la tusyriku dan jangan kalian mensyirikkannya bihi dengannya syai'an sedikit pun. Wa taj'alu dan kalian menjadikan asnamakum patung-patung kalian wa ausanakum sama juga artinya berhala-berhala kalian pinar di api sudut lapuan patung-patung no nangka ya ling kenasi nauf al-hawa hari nanti ini perjanjian nih. Qala lahul wazir itu bertanya, sip li ilahaka. Kalau begitu sifatkanlah bagi kami ilahaka, Tuhanmu. Bagaimana Tuhanmu kalau begitu? Kami disuruh untuk membakar Tuhan kami, lalu Tuhan kamu bagaimana? Bagaimana rupanya? Maka ia mengatakan, ia berkata Allah itu Allah alladzi la ilaha illa hu. Ya, seperti apa? Surat ayat kursi gitu ya. Yang tiada Tuhan selain Dia. Alladzi khalaqaka, Dialah yang menciptakan kamu. Wa razaqaka, bukan kakak keluarga. Wa razaqaka, dan memberikan rezeki kepadamu. Dia yang memberikan kamu rezeki, makan, minum. Wa yuhyika, dan menghidupkan kamu. Wa yumituka, mematikan kamu. Itulah Tuhan saya, kata Syekh itu. Qala, maka ia berkata, fa'amana bihi. Lalu wazir ini, menteri ini beriman dengan orang tersebut dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan orang tersebut lalu beriman kepada Allah. Wa sadaqa, lalu dia jujur dalam imannya. Wa katama imanahu, dan dia menyembunyikan keimanannya. Karena rajanya nih masih kafir. Nanti kalau tahu dia beriman nanti bisa dibunuh dia. Maka dia sembunyikan imannya. Karena dia juga imannya masih lemah ya. Sampai sini ya, karena masih agak belos itu dia. Wa kana yaumun minal ayyam hadara min indil maliki hazinan abusan faqala syekh ayyuhal wazir araka hazinan abusan wallahu alam bissawab. Nah, nanti ada kisah selanjutnya ya, yang begitu membuat satu kerajaan Persia itu beriman semuanya. Nah, nanti akan kita dengar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Lanjut. Sampai apa? Halaman As-Sahih li ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit ya, memang sedikit dan ya. Hanya 4 baris. As-Sahihu li ghairihi, ada tingkatan hadis itu namanya sahih li ghairihi. Kalau kemarin itu ada namanya hasan li zatih. Yang awalnya itu ada sahih ya li zatih. Ya. Kalau sahih li zatih itu dulu mattasala isnaduhu binaqil adli dhabit dhabtan taman amsli ila muntaha sanad min ghairi syuzuzin wala illatin qadhihah. Itu persyaratannya dulu. Maka kalau sahih li ghairihi huwal hasanu li zatih.
Sahih li ghairi namanya adalah tingkatan daripada hadis hasan li zatih. Hasan li zatih itu kemarin adalah marawahu adlun qalla dabtuhu. Orang yang meriwayatkannya itu adalah orang yang adil tetapi qalla dabtuhu. Bedanya adalah dia sedikit dabitnya. Artinya ingatannya itu tidak terlalu kuat ya dalam meriwayatkan sebuah hadis. Ya, karena dabit itu ada dua kemarin, ada namanya dabit kitabi, ada dabit sadri. Baik tulisannya itu kurang, apalagi dabit-dabitan banyak. Di dabitan dia baru sebaca sedang. Nah, bagus. Jadi mun dabit harus bagus nih. Jangan lawan pen dabitan sendiri kita baca. Saya pen kitab nih, coba baca dabitan. Apa dia? Dia sendiri sama dabit dan tuang lagi, dan tuang kena. Nah, jadi harus yang kita dabit itu tahu. Nah, kalau seperti itu bisa turun derajatnya menjadi hasan li zatih namanya. Atau dabit sadri, dabit ingatan. Nah, kurang ingatannya sedikit, agak lupa-lupa. Perasak mening lai, perasak masih berarti masih agak kurang ingatan. Maka kalau dia kurang ingatannya bisa menjadi hasan li zatih ceritanya itu. Maka namanya sahih li ghairi ini adalah hampir sama dengan hasan li zatih. Iza taqawwa apabila dikuatkan bimajihi dengan datangnya min tariqin musawin dari jalan yang sama li tariqihi bagi jalan daripada hasan li zatih. Atau min aksara lebih banyak walau adna walaupun lebih rendah. Ya, jalan untuk sampai ke hadis itu memang banyak, tapi orang-orang yang membawanya itu tapi level-levelnya masih rendah-rendah, bukan seperti derajat daripada orang-orang itu. Karena kan ada ya yang membawa cerita itu, ada yang sudah tua-tua, yang syekh-syekh. Nah ini yang masih bajang-bajang dan seterusnya. Nah itu walau adna, walaupun dia lebih rendah, baik dari segi keadilannya atau dari segi kedabitannya. Misalnya contohnya hadis siwak al-mutakaddim, hadis siwak yang terdahulu, yaitu yang mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, alladzi rawahu Muhammad bin Ibnu Amrin, yang meriwayatkan namanya Muhammad Ibnu Amrin yang kemarin pada Hasan Izati itu ya. Karena kemarin Muhammad bin Amr ini katanya lam ya tafsir bidabtit tam. Dia itu tidak bersifat dengan dabit sempurna. Kenapa? Li su'i hifzih. Karena tidak bagus hafalannya. Dia gerang lupa ran Muhammad bin Amr ini. Gerang lupa. Sehingga karena gerang lupa ya, entun derajat cerita. Jadi menjadi hasan lizatih. Nah, seperti juga ini. Dia juga menjadi bisa menjadi sahih li ghairih. Kenapa? Fa innahu taqawwa bimajhi min tariqil a'raj. Dia menjadi sahih li ghairih, cerita hadis siwak ini. Tadi kalau datang dari namanya Muhammad bin Amrin, cerita ini remah cerita ini. Nih. Jadi misal mulai dengan cerita datang le saya kan si A. Nah si A ini datang ke saya bawa cerita, tapi si A ini tidak kuat hafalannya, lupa sama yang lain. Berarti dia kan percaya, makanya hasan li zatih namanya. Tetapi cerita yang sama juga datang dari si B. Nah si B ini fa innahu taqawwa bimajhi min tariqil a'raj. Nah si B yang datang ini sama ceritanya juga, hampir sama dengan si A. Dia yang menguatkan dia cerita yang tadi si A. Sehingga antara tadi yang kurang ingatannya itu menjadi kuat gara-gara ada cerita yang lain. Maka bisa menjadi, itu namanya sahih li ghairih. Cerita ini menjadi sahih gara-gara ada si B tadi itu yang membawa berita yang sama. Oh, pada cerita enggak ada si B berarti kena baru Karena dia biasa mencerita berak meno nih. Walaupun dia agak lupa sedikit lagu pada cerita. Oh kena cerita karena ini
Menih pada yang meno mesin cerita. Meno. Ya kena sahih li ghairih. Dia menjadi sahih gara-gara ada yang lain yang mendukung cerita itu. Jadi menarak dengan lain jadi dukung cerita tu berarti berarti agak kuat cerita deh. Lagu men mesat doang cerita kena meno berarti teragu-raguang cerita tu. Fa innahu taqawwa, maka dia menjadi kuat bimajihi dengan datangnya min tariqil a'raj, dari seorang yang namanya a'raj. Nah, itulah namanya sahih li ghairi. Ya. Dia bisa menjadi sahih gara-gara ada dukungan daripada orang lain. Nah, itu. Al-hasanu li ghairi, hasan li ghairi, wallahu a'lam bissawab. Nah, dah, bismillah. Assalamualaikum.